Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia dan masih dari turnamen Grand Chess Tour 2023 seri ketiga Super United Rapid dan Blitz Kroasia hari kedua. Di hari kedua, 6 game sudah dimainkan para pemain. Klasemen dipimpin oleh Caruana, Ioannis, Visi Anand dengan 8 poin. Diikuti Jan-Christoph Duda, Domar Rajugukes, Magnus Carlsen, Rapot, Alireza Firoza, Ivan Saric, dan Konstantin Lupulescu di posisi paling buncit. Di kolom komentar tadi ada kawan-kawan yang ingin melihat permainannya Ian Nepomniachtchi yang bermain impresif kawan di matchday kedua, menyapu bersih 3 game, mengalahkan semua lawan-lawannya di matchday kedua, dan ada juga yang ingin melihat permainannya Visi Anand. Dan saya pilih permainannya Ian Nepomniachtchi versus Alireza Firoza pada babak keempat kawan. Langsung saja mereka bermain dengan pembukaan Ruy Lopez dengan Berlin Defense dipilih oleh Alireza Firoza kuda F6. Dan di sini tidak melanjutkan permainan simpelnya rokade kawan, diikuti kuda ambil pion E4, ada benteng E1 atau pion D4, tidak. Bermain dengan variasi yang solid kawan, pion D3. Permainan ini dinamis, bisa kompleks ataupun bisa kalian sederhanakan beberapa langkah berikutnya. Banyak sekali alternatif langkah-langkah yang bisa kalian kembangkan, bisa berkreasi dengan permainan seperti ini. Kalau dengan permainan terbuka, ya kebanyakan permainan bisa berakhir miss, kebanyakan kawan. Gajah C5 dilanjutkan oleh Alireza dan pion C3 pilihan utama rokade ataupun juga pertukaran langsung kawan. Gajah sikat kuda memilih pertukaran Ian Nepomniachtchi. Gajah ambil kuda C6 diambil balik oleh pion D. Pion ini terancam kawan, tapi putih memilih rokade. Tidak mungkin kuda ambil pion E5, ada menteri ke petak D4, ada ancaman skakmat, kuda jatuh di langkah berikutnya untuk mempertahankan skakmat. Rokade terlebih dahulu, dan di sini untuk mempertahankan pion, kuda ini banyak dipilih kawan mundur ke petak D7 atau gajah mundur ke D6, menteri ke E7. Memilih jalur utamanya dengan kuda D7. Ada pion C3 untuk dukungan pion pusatnya. Pion H6 terlebih dahulu menunda rokadenya kontrol petak G5. Selanjutnya dobrak petak pusat. Gajah mundur ke petak D6 dan di sini membuka permainan pion dipukul pion E5, diambil balik oleh kuda menantang pertukaran. Kalau Stockfish menyarankan pertukaran langsung kawan, dan terjadi baku hantam lagi dengan menteri hitam. Hitam sudah tidak mempunyai hak rokade, tapi bermain tanpa menteri, tanpa rokade lagi, saya rasa kalian juga tak ada masalah. Memilih gajah F4 melanjutkan pengembangan, dan di sini baku hantam kuda tempo skak kawan. Menurut Stockfish bagus, memilih kuda mundur ke petak G6, serang gajah, dan bertukar gajah gelap. Sekarang posisi pion hitam kembali pulih konstruksinya kawan, dan ada pion C4 untuk hentikan laju pion, memberikan kesempatan kuda bisa berkembang ke petak C3. Rokade sekarang baru dilakukan oleh Alireza di langkah ke-12-nya. Kuda C3, pion F5 di sini menantang pertukaran untuk membuka lajur F, ditahan dengan benteng E1, membuka lajur F dengan pion F pukul pion E4, ambil balik dengan benteng, selanjutnya kuda ke petak F4. Lanjut Alireza Firoza. Di sini menteri keluar kawan ke petak D4, serang kuda, kuda ke H3. Pengorbanan sementara, gantinya nanti kalau pion ambil kuda hitam, kuda di petak F3 jatuh oleh benteng. Memilih raja bergeser ke F1, selanjutnya gajah F5. Benteng mundur ke E3, ada kuda ke F4. Kembali kawan ke posisinya setelah benteng diusir tadi, dan mungkin memberikan kesempatan nanti menterinya bergerak, tapi masih cukup kuat keberadaan petak G5. Menteri sudah tidak bisa bergerak lagi ke petak-petak gelap ini. Ada benteng D1 untuk menyerang pion. Pertahankan dengan benteng F6, raja kembali ke posisinya ke G1. Kuda ke G6 di sini, coba lompat mungkin kawan menantang pertukaran, mengembalikan jumlah pion, tapi bahayanya menteri bersama benteng satu lajur. Ada kuda ke D2, mencoba melakukan ancaman dan menantang pertukaran dengan gajah terang hitam, kemudian benteng mundur ke F7. Di posisi ini kawan di langkah ke-21, kedua pemain selisih 8 menit. Firoza sudah jatuh di bawah 10 menit kawan, sedangkan Ian Nepomniachtchi masih mempunyai 17 menit lebih. Di sini kawan kurang lebih berpikir selama 6 menit, Alireza memutuskan bentengnya mundur ke F7. Sekarang kontrol waktu Alireza tersisa hanya 3 menit saja. Dan dengan cepat Ian Nepomniachtchi merespon dengan kuda D ke E4, disikat langsung oleh Alireza, sehingga sekarang terjadi pertukaran di mana kualitas perwira sama kawan, seimbang, dan pion ini sulit dipertahankan lagi. Bermain menteri keluar ke petak H4, coba pressure pion yang ada di petak F2. Pion ini memang sulit untuk dipertahankan lagi kawan, tapi mungkin dalam posisi yang terdesak,
harus mempunyai inisiatif keluar menyerang kawan. Kalau perhitungan engine, pion ini bagusnya diserahkan di peta D5 ini. Setelah baku hantam pion, kuda ini bisa bergerak kawan untuk coba rebut pion ini kawan dan mencoba nanti memberikan ancaman garbuan pada menteri pada benteng. Itulah perhitungan engine, mungkin karena sudah posisi terdesak waktu, sudah kalut, sudah panik mengeluarkan menterinya ke peta H4. Diantisipasi dengan pion G3, menteri mundur ke H5. Kuda ambil pion D6, ada benteng F6. Tadi benteng dikeluarkan untuk coba pin kuda merupakan pilihan terkuat. Dan di sini jawaban Ian Nepomniachtchi adalah kuda ke E8 serang benteng. Langsung disikat oleh benteng. Mengorbankan kualitas perwira kawan, benteng ambil balik skak raja ke H7. Kenapa? Benteng ini tidak dipertahankan saja, tidak melakukan pertukaran dengan kuda putih. Anggap contoh, mundur lagi ke peta F7, menteri ini akan dikorbankan kawan skak. Diambil oleh benteng, kuda melakukan skak, gantinya mendapatkan menteri hitam di peta H5 nanti. Oke, kembali lagi ke langkahnya. Mungkin kalian melakukan pergerakan yang lain. Ambil contoh mundur saja ke F8, malah ancaman skakmat satu langkah tadi kawan. Oleh karena itu, tanpa sungkan-sungkan lagi, langsung hajar kuda di E8. Terjadi pertukaran kualitas, raja naik ke peta H7. Benteng ditumpuk di lajur E kawan. Menteri ke F5, coba pressure pion ini. Dan selanjutnya ada pion F4, tidak memberikan kesempatan counter attack. Menteri G4. Ada menteri ke D1 merasa unggul, kualitas perwira langsung menantang pertukaran menteri. Tentu saja ditolak menteri H3, menteri C2, ada pion H5. Setelah benteng diangkat naik ke peta E5 ini kawan, Alireza Firoza menyerah di langkah ke-32. Kontrol waktunya sudah tidak memungkinkan lagi kawan untuk menemukan langkah terbaik dalam posisi yang sudah kolaps kawan. Ian Nepomniachtchi bermain cepat, masih menyisakan 14 menit setengah. Tepatnya 14 menit 25 detik. Jelas ancamannya pada pion kawan. Kalau pion ini didorong maju ya wassalam, sudah ancaman skakmat satu langkah. Dan tentu saja nanti bisa diikuti menteri bergerak ke peta E2 bersama benteng. Coba hajar pion ini kawan. Sulit untuk mempertahankan lagi. Aku contoh kalian bermain dengan pion-pion ataupun masih memang cukup panjang jika dilanjutkan tapi sudah posisinya sudah kolaps, kalah kualitas perwira. Tak perlu saya lanjutkan lagi, pastinya kalian dalam posisi ini bisalah melanjutkannya kawan. Memang masih cukup panjang dari ancaman skakmat, tapi sudah benar-benar kolaps kawan posisi hitam. Oke, itulah kawan salah satu permainannya Ian Nepomniachtchi di match day kedua, di game keempat menghadapi Alireza Firoza. Dan game berikutnya kawan di babak kelima Ian Nepomniachtchi berhasil mengalahkan Richard Rapport. Game ke-6 dia berhasil mengalahkan Konstantin Lupulescu. Nanti di match day ketiga permainan rapid akan berlanjut bertemu dengan Ivan Sari, Caruana ataupun Visi Anand kawan. Dan besok baru berlanjut untuk game blitznya kawan. Mungkin ada jeda besok kawan. Jadi tersisa nanti malam untuk game rapidnya. Oke, kita tunggu saja di match day ketiga. Baru besok bisa kita ulas. Dan terima kasih sudah mampir tiap hari kawan. Dan jangan lupa tetap kritik kawan channel kami agar bisa memberikan masukan-masukan pada admin. Tetap respon kalian luar biasa dengan kritikan kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.